Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali di channel Earth Design Adu dimanapun Anda berada ya. Kali ini kita akan membahas soal KSM IPA MI ya. Oke, langsung saja kita mulai pembahasan. Nomor 1, secara fitrah kita dalam kehidupan ini dimotivasi untuk terus bergerak. Pemahaman tentang konsep gerak menjadi penting. Suatu benda dikatakan bergerak jika terjadi perpindahan posisi dari benda dari tempat asalnya. Pergerakan benda ini disebabkan oleh, nah ini yang ditanyakan adalah gerak benda ya. Jadi misalkan ada benda ya, ada benda di tempat yang datar ya. Nah, kira-kira yang menyebabkan benda ini bergerak itu karena ada apa? Jadi karena adanya A, gaya yang bekerja pada benda, B, benda yang menyebabkan gaya, C, gaya yang keluar dari benda, dan D, benda yang menghasilkan gaya. Oke ya. Jadi suatu benda itu akan bergerak apabila dikenai gaya ya, dikenai gaya. Gaya itu apa? Gaya itu adalah sebuah tarikan atau dorongan ya. Jadi misalkan ini ada benda, nanti ada panahnya ke sana. Ini F ya. Ini berarti bisa sebuah tarikan atau juga sebuah dorongan ya. Nah, nanti juga ada gaya. Jadi gaya itu yang menyebabkan benda bergerak ya. Jadi ada gaya yang bekerja pada benda ya. Jadi jawabannya yang A. Oke, selanjutnya nomor 2. Perhatikan gambar bak wudhu yang berisi air penuh pada sebuah madrasah dengan dua buah lubang A dan B pada salah satu dindingnya seperti gambar berikut ya. Jadi di sini ada dua lubang ya, lubang A dan lubang B. Lubang A itu lebih tinggi daripada lubang B. Harus ya. Air yang keluar dari lubang B lebih kencang ya, jadi yang bawah lebih kencang dibanding dengan lubang A. Salah satu penyebab fenomena ini adalah adanya tekanan. Nah, itu adalah tekanan apa kira-kira ya. Jadi di sini kita bisa melihat ya, ada tekanan hidrostatis ya. Jadi tekanan hidrostatis, tekanan itu P ya. P hidrostatis itu H. Rumusnya itu adalah rho massa jenis kali gravitasi kali ketinggian H ya. Jadi ada rho, GH, rho itu massa jenis zat cairnya, terus ada G itu gravitasi, H itu ketinggian. Nah ketinggiannya itu dari mana ya? Ketinggian dari titik ini ya sampai ke permukaan. Coba tinggi mana antara yang titik pada bagian A dengan B ya. Kalau A berarti kan segini tak ya, ini ya A ya. Nah itu, sedangkan yang B sampai bawah, jadi otomatis ketinggiannya lebih tinggi yang B ya. Dari lubang itu sampai ke permukaan air yang atas ini ya, jadi sampai permukaan atas ini itu tingginya tinggi yang B. Makanya kalau dirumuskan jadi tekanan hidrostatisnya lebih besar ya, pH nya. Jadi di sini jawabannya adalah yang tekanan hidrostatis yang A ya. Oke, lanjut. Nomor 3, alam semesta termasuk planet diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan firman-Nya. Surat Kaf 38. Allah menciptakan langit dan bumi serta segala yang ada di antara keduanya dalam 6 hari. Di antara planet yang diciptakan dengan suhu paling panas dan paling dingin berturut-turut adalah ya. Jadi kalau planet paling panas itu adalah di Venus. Venus karena di situ banyak gas CO2 ya, gas efek rumah kaca. Terus juga di sini banyak gunung-gunung api, jadi memang suhunya yang paling panas. Terus dengan yang paling dingin, ya, itu otomatis yang lebih jauh dari matahari ya, Neptunus ya. Jadi Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Jadi yang paling akhir Neptunus. Cuma di sini tidak ada Neptunus, berarti sebelumnya Neptunus ya Uranus ya. Jadi yang paling panas itu Venus, yang paling dingin Uranus. Oke. Bentar tadi.
Anus ya. Oke, kita lanjut nomor 4. Perhatikan gambar balon udara berikut ya. Ada balon udara ini. Pada balon udara memiliki setidaknya 2 gaya yang bekerja, yaitu gaya apung dan gaya gravitasi. Apabila balon bergerak naik, maka disebabkan oleh jadi gaya apung itu gaya yang menyebabkan benda naik ke atas, sedangkan gaya gravitasi yang menyebabkan benda akan turun ke bawah atau mendekati bumi ya. Nah, di sini keterangannya apa? Di sini keterangannya adalah balon bergerak naik ya. Jadi ketika balon bergerak naik pada otomatis yang besar ya gaya apungnya ya. Jadi gaya apung lebih besar daripada gaya gravitasi. Jawabannya yang D ya. Nomor 5. Perhatikan fenomena yang terjadi di siang hari dan malam hari telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Imran 190, yaitu sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal. Terjadinya siang dan malam dalam ayat ini berkaitan dengan akibat terjadinya rotasi bumi. Berikut ini fenomena yang terjadi akibat rotasi bumi adalah ya, jadi ada rotasi, ada revolusi ya. Oke, kita lihat satu-satu. Kalau yang A itu terjadinya perubahan musim. Nah, musim itu ini berarti apa ini? Revolusi ya. Ini adalah revolusi. Kita tulis RP gitu aja ya. Terus yang B menyebabkan bumi berbentuk bulat sempurna. Nah, ini harusnya kalau rotasi bukan bulat sempurna, tapi bulat yang di ujung-ujungnya ini pemipih ya. Yang bisa lah. Terus yang C terjadi perubahan waktu di permukaan bumi. Nah, ini ya, jadi perubahan waktu di muka bumi. Maksudnya ini ya, jadi perbedaan waktu kayak di Indonesia itu ya. Misalkan di waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Tengah, waktu Indonesia Timur itu ya. Jadi adanya perubahan waktu di permukaan bumi atau perbedaan waktu ketika kita di Jakarta dengan di Papua itu nanti ya berbeda ya jamnya. Oke ya, jawabannya itu. Oke, selanjutnya nomor 6 ya. Soalnya Rasulullah SAW bersabda bahwasanya matahari dan bulan adalah 2 tanda dari tanda-tanda kebesaran Allah. Allah mempersatukan hambanya dengan keduanya. Gerhana matahari bukanlah karena matinya seorang atau lahirnya. Maka apabila kamu melihat yang demikian, hendaklah kamu sholat dan berdoa hingga selesai gerhana. Riwayat Bukhari dan Muslim. Umat Islam disunatkan melaksanakan sholat gerhana atau sholat khusus. Fenomena gerhana bulan terjadi apabila ya, jadi yang ditanyakan ini gerhana bulan. Nah, di sini intinya kalau gerhana bulan ya ada matahari ya. Matahari, nanti di sini apa nih? Sininya bumi. Ada bumi, yang terakhir nanti bulan. Ya, jadi nanti ada cahaya matahari ya terhalang oleh bumi yang akan ke bulan. Nah, cuma di sini keterangannya itu tidak terjadi gerhana bulan total ya. Jadi hanya gerhana bulan saja. Kalau gerhana bulan saja berarti ya ini ya yang B ya. Saat sebagian atau seluruh penampang bulan tertutup oleh bayangan bumi ya. Jadi emang kalau tertutup seluruh nanti terjadi gerhana bulan total. Tapi kalau sebagian nanti gerhana bulan bagian ya. Tuh, jadi jawabannya ya yang B. Oke, nomor 7, perhatikan bentuk penangkal petir di atas kubah berikut ya. Jadi itu ada gambar kubah masjid, di atasnya ada penangkal petirnya. Biasanya penangkal petir pada masjid diletakkan pada bagian puncak kubahnya. Fungsi utama penangkal petir adalah untuk mencegah bangunan dari sambaran petir. Batang penangkal petir terbuat dari batang tembaga yang ujungnya berbentuk runcing. Fungsi dari bentuk runcing tersebut adalah ya, jadi kenapa kok atasnya itu runcing? Coba yang A, muatan listrik mempunyai sifat mudah berkumpul dan lepas pada ujung batang logam yang runcing. Yang B, muatan listrik mempunyai sifat sulit berkumpul dan lepas pada ujung logam yang runcing. Yang C, muatan listrik mempunyai sifat mudah berkumpul dan lepas pada pangkal batang logam yang runcing. Yang D,
Muatan listrik mempunyai sifat mudah berkumpul dan lepas pada ujung logam yang terkumpul. Oke ya, jadi kalau di sini ya itu runcing. Itu alasannya apa? Ketika petir itu sebenarnya dari awan ya. Dari awan mendung itu yang bermuatan negatif. Kalau muatan negatif pun nanti akan turun ya ke bumi. Melalui apa ya? Melalui benda-benda yang paling dekat dengan awan itu. Makanya penangkal petir bisa dibuat lebih tinggi dari bangunan lainnya. Nah, di sini kenapa dibuat runcing? Karena yang pertama, biar muatan positif yang di tanah itu naik ke atas ya, ketika mendekati muatan negatif dari awan, muatan positifnya naik ke atas itu biar mudah terkumpul. Yang kedua juga runcing itu mudah menarik muatan negatif yang dari awan itu ya. Jadi di sini fungsi runcingnya itu muatan listrik mempunyai sifat mudah berkumpul dan lepas pada ujung batang logam yang runcing. Ujung batang ya, bukan pangkal batang gitu ya. 8. Perhatikan pemasangan pengeras suara pada beberapa masjid berikut. Kita gambar pengeras suara ya. Toa itu ya, toa ini. Pengeras suara dalam penggunaannya memanfaatkan prinsip elektromagnetik. Komponen utama yang terdapat pada alat elektromagnetik ini berupa magnet permanen didukung oleh elektromagnetik. Prinsip kerja dari alat ini adalah mengubah energi listrik menjadi gerak. Nggak gerak ya. Terus yang B, mengubah energi magnet menjadi energi listrik. Kalau ini berarti dinamo itu ya, magnet ke listrik. Terus yang C, mengubah energi listrik menjadi energi bunyi. Yang D, mengubah energi magnet menjadi energi bunyi. Nah, kira-kira yang mana ini? Mengubah energi. Ini ada prinsip elektromagnetik ya. Kita tetap dari suara ya, energi listriknya itu ya menjadi bunyi atau suara, berarti yang C ya. 8. Di kebun madrasah ditumbuhi dengan berbagai tanaman sebagai program penghijauan. Melalui penghijauan akan diperoleh oksigen yang cukup. Pada pagi-pagi sekali setelah sholat subuh pada tahun sering ditemui bulir air yang jernih seperti terlihat pada gambar berikut. Peristiwa mengembun di atas menunjukkan proses ya. Jadi ada proses perubahan wujud zat ya. Dari mengembun itu Pak, dari gas ya, dari gas menjadi air. Dari gas menjadi air ya. Itu proses mengembun. Perubahan wujud zat gas menjadi cair ya, gas menjadi cair. Perubahannya bukan penampakan. Mana yang benar adalah yang bukan wujud gas menjadi cair, yang C ya. Oke, nomor 10 terakhir, salah satu bentuk kebiasaan menjaga kebersihan adalah rasa nyaman. Di kamar mandi atau ruangan yang harum, kapur barus atau kamar biasanya digunakan orang sebagai pengharum ruangan dan toilet. Aromanya yang segar, mampu mengusir bau, mengusir serangga dan hama seperti semut, mengat, cicak, dan kecoa. Reciumnya harum kapur barus karena peristiwa kimia yaitu menyublim. Menyublim itu apa itu? Coba, kapur barus itu bentuknya apa? Kapur barus itu bentuknya padat ya. Jadi kapur barus itu padat. Nah, menjadi apa? Gas ya, karena kan hilang itu, tinggal aromanya saja ya, wujud padat hilang. Jadi dari padat menjadi gas. Perubahan wujud zat padat menjadi gas, berarti yang mana? Yang B ya. Oke ya, sampai di sini dulu pembahasan soalnya 10 nomor dulu ya. Nanti dilanjut di part selanjutnya. Oke, semoga bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.